Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Kita semua bersyukur karena Tuhan kita Allah yang baik bagi kehidupan kita. Kita semua percaya bahwa rencana Tuhan sangat indah dalam hidup kita. Yang percaya rencana Tuhan indah dalam hidup saudara, boleh lambaikan tanganmu. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dari semula Tuhan telah tetapkan kita dalam rencananya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku
Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Apa yang kau perbuat di dalam
Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Sungguh kami perlu Engkau Yesus dalam hidup kami. Dalam menggenapi rencana-rencana-Mu dalam hidup kami. Kami percaya rencana-Mu indah Tuhan. Walaupun seketika kami berada terpuruk dalam kesakitan, kesesakan, tapi kami percaya rencana-Mu tidak akan pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami ada di pagi hari ini semua karena anugerah-Mu. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami bawa syukur kami, penyembahan kami, puji-pujian kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kami tabiskan ibadah di pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus akan melawat kami semua di pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ibadah ini kami tabiskan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Dialah segalanya. Dialah segalanya bagi kita semua. Haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Sekali lagi, dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Amin. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicir air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicir air madu yang manis. Dialah segalanya. Segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air maju, amin, dari batu karang. Dicicir air madu yang manis. Oh lihatlah siapa yang baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Dicicir air madu yang manis. Sekali lagi, dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang. Dicicir air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicir air
siapkan hati kita semua untuk kita berenang dalam hadirat Tuhan dan menikmati firman Tuhan. Suara Tuhan bagi kita. Haleluya. Amin Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang kasih-Mu heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana
Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, saya harap saudara mengerti pujian ini. Haleluya Yesus. Tentu kita ada dalam bait kudusnya untuk menikmati arti kehadiran Tuhan bagi tiap pribadi kita. Setiap kita datang dari latar belakang tingkatan kehidupan sosial ekonomi yang berbeda. Dan mungkin pagi ini saudara datang dengan beban. Saudara perlu mengerti arti kehadirannya untuk dirimu. Sebab penyertaan Tuhan itu sempurna. Sempurna. Dan kita bisa menikmati arti kehadirannya buat saya secara pribadi di tengah kerumunan orang yang begitu banyak di sekeliling Yesus pada pagi ini ketika hati saya terbuka untuk Tuhan. Apa saudara fokus untuk Dia? Atau saudara sedang ditarik fokus kepada masalah hidupmu? Sehingga saudara memuji menyembah tetapi itu tidak dari hati nuranimu yang paling dalam pujian penyembahan. Karena saudara tahu tentang pujian itu, saudara asal nyanyi, tapi hatimu tidak. Mengapa? Karena fokusmu itu sedang ada pada berbagai masalah yang saudara alami. Tapi Tuhan rindu supaya kita mengerti bahwa arti kehadirannya, Dia adalah Allah yang sempurna. Haleluya. Saudara bisa angkat tanganmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Amin. Arti penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Amin. Kami rindu memiliki suatu ibadah pagi ini. Ibadah yang mengandung arti kebenaran firman. Sehingga kami dapat dituntun dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kuduskan setiap pribadi. Dan berfirmanlah ya Tuhan lewat hamba-Mu yang Engkau percayakan. Di bawah pengurapan Allah Roh Kudus kami siap menerima firman Tuhan. Demikian saat ini bagi umat-Mu yang datang dari latar belakang berbagai pola hidup yang berbeda karena berbagai masalah. Tapi kami percaya firman Allah adalah yang satu dan yang sama dan akan disampaikan, dan firman Allah lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jamah setiap pribadi, jamah setiap pribadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dipulihkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam berbagai masalah akan melihat dan mengerti Yesus adalah jawaban satu-satunya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan Ibu Marta Sipahelut dalam tangan-Mu. Ia akan operasi kista di Reres Lemena. Tuhan memberkati ia saat ini. Kuduskan ia. Dan jamaah pribadinya kami percaya masih ada mujizat. Kami percaya
masih ada mujizat. Amin. Dan tangan Tuhan menyertai ibu terkasih. Ketika doa ini disampaikan, ini menunjukkan bahwa ia berserah kepada Engkau dan ia percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Perlihatkan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu. Jamah juga anak Lionel yang ada di Singapura. Hamba bersyukur Tuhan tadi diindikasikan leukemia, tetapi kini berubah. Kami tidak pernah mengerti cara Tuhan bekerja, tetapi Engkau sedang bergerak dalam kuat kuasa-Mu, menarik pengusaha ini untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Tabib yang ajaib, pembuat mujizat dan ada di tengah kami. Ulurkan tangan-Mu juga untuk Ibu Ong Tuhan, yang ada di Purwokerto. Ia dari latar belakang Konghucu. Ia telah berkata bahwa bila Tuhan menyembuhkannya, ia berkomitmen untuk setia iring Tuhan. Hamba berdoa Engkau tangkap dia dalam kecerdikannya dan bawa dia untuk melihat, dan buatlah dia bertekuk lutut dan akui dari lidahnya Yesus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah. Dan apa yang terjadi dengan fisiknya, buang air darah, tumpah darah, itu berhenti dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya masih ada mujizat. Haleluya. Dialah bersama itu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat saat ini. Kami siap belajar dari firman-Mu. Tolong kami setiap pribadi. Demi nama Yesus, kami percaya hadirat Allah telah melingkupi tempat ini. Dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Bersama satu hati kita katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke. Baik umat Tuhan, shalom. Selamat pagi. Semua ada baik? Semua sehat? Kalau ada yang sakit, Yesus adalah tabib yang ajaib. Amin. Oke, kita siapkan hati di bawah kaki Tuhan. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Nah, pagi yang indah ini kita masih ada dalam fokus amanat agung. Di bawah tema gereja ini dalam tahun 2025, yaitu Kristus untuk segala bangsa. Dan kita mulai jalani ini mulai dari dalam ruang doa. Ruang doa. Jemaat Tuhan mulai memperlebar ruang doamu. Tidak hanya berfokus kepada dirimu dan keluargamu saja, tetapi ada jiwa-jiwa yang menantikan engkau, menantikan doamu untuk menghadirkan hadirat Allah. Saya percaya kita punya target misi untuk menjangkau. Justru itu setan tidak pernah menginginkan itu terjadi. Karena kubu-kubunya pasti dilucuti dan dihancurkan. Dan untuk itu kita siapkan hati ini umat Tuhan. Oke, kita jumpai amanat agung Kristus di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Kita jumpai ayat-ayat ini saudara. Karena hari ini kita belajar dari sebuah alinea di dalam amanat agung itu, yaitu dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Langsung saudara pasti berpikir pemuridan. Memang gereja harus ada pemuridan. Tetapi saya ingin menunjuk kepada apa yang ditulis dalam Injil Matius yang adalah perkataan Yesus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Yang telah kuperintahkan. Itu yang kita akan lihat pagi ini ya. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku.
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Dan amanat agung ini disampaikan. Setelah itu Yesus kembali ke surga. Dan gereja Tuhan melaksanakan misi ini bersama oknum ketiga Tritunggal Allah, yaitu Roh Kudus yang hidup di dalam setiap pribadi kita, yang dikatakan oleh firman Allah, roh di dalam kamu yaitu Roh Kudus lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Berarti saudara diberikan otoritas dan wibawa Allah untuk melakukan target kerajaan Allah untuk menjangkau dunia. Dimulai dari dalam doa saudara. Ruangan doa saudara mulai dibongkar dindingnya. Dan saudara mulai berdoa menembusi jarak, ruang dan waktu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan waktu saudara berdoa, dalam urapan khusus saya yakin Tuhan ada di sana. Dan Tuhan yang akan melakukan mujizat. Sebab Dia Allah Maha Hadir adanya. Dia pasti menjamah setiap pribadi. Amin. Saya jumpai target-target doa yang sekarang mulai keluar. Dan saya lihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat. Oke, kita akan lihat kebenaran ini. Mari kita jumpai topik, kembali kita lihat bersama. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Melakukan yang Tuhan perintahkan. Suatu pertumbuhan kehidupan rohani itu harus dimulai dari kita belajar tentang perintah Tuhan. Kalau saudara tidak belajar tentang perintah Tuhan, maka saudara menjadi orang Kristen yang baku dalam kepuasan dirimu, bukan menyenangkan dan memuaskan Tuhan. Tapi saudara rasa puas. Yang penting saya masuk keluar gereja, saya selamat, keluarga saya tahu tentang Tuhan, dan itu sudah cukup. Tidak demikian. Banyak orang Kristen yang tidak tahu tentang perintah Tuhan, akhirnya menjalankan pola hidup, gaya hidup, bahkan pola ibadah yang hanya kumpul untuk menyenangkan diri dan menyenangkan sesama, bukan menyenangkan Tuhan. Ini harus kita lihat dengan benar. Supaya jangan kita jadi orang Kristen yang asal Kristen, tapi penghujungnya kita tiba di neraka. Umat Tuhan yang terkasih, apa perintah Tuhan bagi kita? Tentu ini sebuah pertanyaan yang baik untuk kita mulai merenungkan dan merenungkan lebih dalam. Pertama kita jumpai perintah Tuhan bagi kita. Hiduplah dalam kekudusan. Saudara katakan kiri kanan, hiduplah dalam kekudusan. Hiduplah dalam kekudusan. Yesus ketika berkhotbah di bukit, ucapan bahagia disampaikan. Itu sungguh menggugah setiap hati. Karena mereka rindu untuk menikmati hidup di bumi ini dan bisa menimba kebahagiaan. Tetapi memang dalam kodrat kita,
Karena planet ini ada di dalam pusaran dosa, maka setiap bayi yang lahir pasti menangis. Dan begitu tutup mata juga ada tangisan yang keluar dari biji matamu. Mungkin saudara katakan itu gelas matanya pecah. Tapi itu mempunyai arti tersendiri untuk memberitahukan bagi setiap kita bahwa planet bumi ini adalah lembah air mata karena kesusahan. Nah, firman Allah katakan dengan sangat jelas tentang ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, di dalam perjalanan hidup ini, terkadang bila seorang presiden datang di satu negara atau di kota-kota, di dalam pemerintahannya, kita rindu melihat presiden semakin dekat, tetapi mungkin dicekal. Saudara tidak bisa dekat orang pertama di negara ini, karena ditakuti tentang banyak hal yang bisa mengganggu dan bisa membawa bencana. Tetapi kita jumpa Tuhan, Tuhan hanya punya satu hal saja untuk kita, yaitu kita harus kudus. Amin. Kudus. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, firman Allah katakan buat kita di dalam Mazmur pasal 24. Kita jumpai, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, artinya tidak melakukan perbuatan yang kotor, perbuatan yang jahat, perbuatan yang melukai orang. Orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yaitu memiliki motivasi yang benar dari hati yang telah dikuduskan, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, orang-orang ini yang dikuduskan hatinya akan bisa naik ke gunung Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Jadi yang pertama, hiduplah dalam kekudusan. Siapa tahu tentang Yosua? Saya sedang membaca kitab Yosua. Dari Kejadian pertama, saya ulangi lagi. Dari awal tahun ini saya terus membaca lagi, dan saya sampai di kitab Yosua. Yosua yaitu orang yang didelegasikan untuk memimpin bangsa Israel atas petunjuk Tuhan kepada Musa, karena Musa akan diambil dari bumi ini. Dan kemudian hari pertama dia memasuki perbatasan tanah Kanaan. Dia melihat kota benteng Yeriko. Ini sesuatu yang dahsyat buat dia, karena dia baru menjadi seorang pemimpin yang baru, dan dia menghadapi tantangan yang benar-benar besar bagi dia. Tantangan yang berat bagi dia. Dan pagi-pagi dia bangun, setelah dia berdoa, dia bangun, dia melihat pasukannya, dia kumpulkan para panglima pasukan dari tiap-tiap suku untuk melihat bagaimana strategi menyerang kota benteng Yeriko itu. Dan satu pagi, waktu dia bangun, dia berjumpa dengan panglima bala tentara Tuhan. Waktu dia berhadapan dengan panglima bala tentara Tuhan, yang saya lihat Yosua, saya katakan dalam kebingungan, karena dia tidak bisa membedakan ini panglima bala tentara Tuhan dan ini bukan. Sehingga dia bertanya begini, siapakah engkau? Lawankah atau kawan? Berarti Yosua berada dalam kebingungan.
Dan panglima bala tentara Tuhan katakan, tidak, aku panglima bala tentara Tuhan. Kuduskan hatimu, lepaskan kasutmu, sebab tempat ini kudus. Dan dia rendah hati, dia lepaskan kasutnya. Dan saat itu strategi pertempuran surga diberikan kepada Yosua. Saudara, dalam pergumulan hidup ini ada banyak hal kita alami. Sehingga terkadang kita mengalami kontaminasi di dalam kekudusan hidup. Dan kita harus bergumul. Dan waktu kita berseru sungguh-sungguh, kita mau dipulihkan. Roh Tuhan itu hadir untuk memulihkan kita. Dan dia akan menolong kita waktu kita ada di gunung kudusnya. Atau dalam hadiratnya yang penuh kuasa. Itu lambang dari gunung kudus Allah. Hadirat Allah yang penuh kuasa. Waktu kita ada di situ, dia akan beritahukan kita, kemenangan sudah diberikan bagi kita. Setiap tantangan akan kita hadapi dan kita akan atasi bukan oleh kuat dan gagah, tapi hanya oleh Roh Tuhan. Amin. Dan kita jumpai kemenangan itu. Apa yang terjadi? Kota benteng Yeriko hancur. Hanya dengan strategi surga. Dan strategi itu dia dapati karena dia ada dalam kekudusan hidup. Dia berjumpa dengan Allah dalam tempat kudusnya. Sebab panglima bala tentara Tuhan yang ditulis dengan huruf besar itu menunjuk tentang teofani. Yesus sebelum inkarnasi menjadi manusia. Dia telah nyata dalam perjanjian lama. Dan waktu Yosua kuduskan hidupnya, dia perintahkan semua pasukan. Diawali dengan para imam yang mengangkat tabut hukum itu. Dan 7 orang imam dengan 7 sangkakala. Setiap hari kelilingi hanya sekali. Dengan bunyi sangkakala, tidak boleh ada yang berbicara. Sampai hari yang ke-6. Hari yang ke-7 dikelilingi 7 kali, tepat pada kali yang ke-7, dan Yosua diberitahukan oleh panglima bala tentara Tuhan pada kali yang ke-7, kamu berseru dan katakan buat umatku berseru. Semua semua serdadu Israel berseru. Waktu mereka berseru, terjadi getaran yang hebat. Allah turun dalam pujiannya. Dan benteng itu dihancurkan. Kota itu diruntuhkan. Allah dahsyat. Amin. Terkadang kita memandang Allah dalam pesimistis kita. Karena kita tidak belajar dari firman Allah. Kita tidak bertumbuh baik. Kita menjadi pribadi orang Kristen yang hanya ciplak saja. Tetapi kita tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Betapa hari ini Tuhan mau kita belajar. Belajar pertama yaitu hidup dalam kekudusan. Karena hidup dalam kekudusan menciptakan kita dalam hubungan yang benar dengan Allah. Hubungan yang benar akan membawa kita hidup dalam kebenaran. Dan hubungan yang benar memiliki kekuasaan Tuhan atau kuasa Allah yang menaungi kita. Sehingga roh kita dihidupkan dalam kebenaran, pikiran kita miliki kebenaran, ucapan mulut kita juga ada kebenaran, perbuatan kita juga ada kebenaran. Dan di dalam kebenaran saudara akan lihat kuasa Allah itu nyata. Kemudian takut akan Tuhan. Dan yang berikut, keselamatan jiwa kita pasti terjamin. Ini waktunya saudara. Jangan pernah tunggu. Kalau Anda lihat kondisi alam, kondisi peperangan yang terjadi di bagian utara, saudara sebenarnya sudah harus jaga hatimu. Jaga hatimu. Doomsday Clock itu yang saya lihat itu sesuatu yang dipikirkan oleh para ahli yang tergabung di dalam Manhattan Project. Yaitu proyek untuk menciptakan atom bom atau nuklir. Dan Doomsday Clock itu jam kiamat. Dihitung bahwa sepertinya hanya tinggal 89 detik. Ini ramalan
pikiran manusia, dari kondisi yang terjadi, peperangan yang terjadi di utara, kemudian kondisi alam yang tidak menentu, dan berbagai hal yang sedang terjadi, di mana ada wabah sampar penyakit. Dan mereka punya prediksi bahwa kalau 9 negara yang punya kekuatan nuklir itu saling berseteru dan terjadi ledakan yang dahsyat, maka dalam prediksinya bahwa akan ada kurang lebih 5 miliar manusia akan musnah. Hanya tinggal 2 miliar lebih dan kita ada di dalam pusaran radioaktif. Kita menderita sakit. Tapi saya percaya, jikalau benar itu terjadi, sebelum itu terjadi, Kristus sudah selamatkan orang percaya. Amin. Gereja Tuhan sudah diangkat. Amin. Justru itu saudara harus setia. Jaga hatimu dekat dengan Tuhan. Membangun sebuah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Yang kehadiran roh Tuhan saudara bisa rasakan. Dan kehadiran itu akan membawa dampak perubahan dalam hidupmu. Perintah yang kedua, kita lihat, hiduplah dalam doa. Katakan kiri kanan, hiduplah dalam doa. Pagi ini saudara sudah berdoa? Umat Tuhan, Yesus mengajarkan para muridnya tentang doa. Kita jumpai dalam Matius 6 ayat 19, ayat 9 sampai 13. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13. Saudara lihat tentang apa yang akan saya sampaikan nanti. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah di dalam doa. Doa Bapa kami yang Yesus ajarkan telah merangkum seluruh kehidupan kita untuk menjadi berkenan kepada Allah dan menjadi berkenan kepada sesama dalam kekudusan. Jadi doa ini jikalau kita kaji dalam bentuk khotbah atau pelajaran ini cukup banyak yang kita akan membukanya. Karena firman Allah itu luar biasa saudara. Semakin dalam Anda menyelam, Anda akan melihat begitu indahnya firman Allah dalam hidupmu, penuh arti yang luar biasa. Jadi hari ini kita jumpai Tuhan perintahkan kita untuk berdoa. Berdoa, berjaga-jaga, berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah tentu jikalau kita berbicara tentang hidup dalam doa, jangan lupa doa itu mempunyai hubungan yang asasi dengan hati. Bukan dengan pikiran, ini yang kedua, tapi hati yang pertama. Ya, hati yang pertama. Ada seorang bilang buat saya, Pak Pendeta, saya tadi diminta berdoa, saya sudah berdoa. Pak Pendeta dengar saya punya doa, Pak Pendeta coba bilang doa saya tadi bagus apa tidak. Saya bingung juga. Saya pikir doa yang paling bagus kalau itu berkenan kepada Tuhan. Amin. Itu pas di hati Tuhan. Bukan kita dengar kata-katanya, tapi kita lihat doa yang keluar dari hati. Hati. Mengapa hati? Sebab hati itu adalah roh atau manusia kekal kita. Dan Tuhan selalu hadir di sana.
ketika saudara berdoa dan dari hati yang paling dalam, dan saudara bisa menyembah, saudara bisa memuji, saudara hancur hati, dan kemudian doa-doamu itu diucapkan seperti air mengalir. Itu bukan dari kemampuan akalimu, tapi itu roh Tuhan yang menopang saudara. Karena hatimu terbuka untuk Tuhan, amin. Jadi cuma Tuhan harus tahu bahwa soal berdoa, itu doa mempunyai hubungan erat dengan hati. Jadi doa dengan hati. Kenapa? Karena pikiran kita banyak dikacaukan dengan berbagai hal. Terkadang begitu bermasalah, banyak hal terjadi, kita tidak bisa berdoa dari sini. Justru itu di dalam Roma 8 ayat 26 bilang bahwa Roh Kudus akan menolong kita dalam berdoa. Dia akan memberi kita kemampuan dalam rohnya supaya kita bisa berdoa, dan kita akan memasuki doa pengurapan. Doa pengurapan ini penting sekali, saudara. Dua hal ini, ya, saya tidak gali lebih dalam, tapi saya jumpai ini hal yang penting saudara belajar, lalu saudara minta Roh Kudus tolong saudara untuk mengerti lebih jauh. Doa dengan hati dan doa pengurapan. Waktu saudara berdoa pengurapan, Tuhan ambil alih khusus. Seseorang yang katakan buat saya, Pak, besok saya akan operasi karena ada pendarahan di otak saya. Saya telah di MRI dan dokter bilang besok harus segera operasi. Ketakutan menyelimuti dia. Kan pendarahan di otak berarti saudara pasti pikir sudah dekat selesai. Ya, pendarahan di otak. Saya bilang oke, kita berdoa. Ini doa jarak jauh, saudara. Kita berdoa sungguh-sungguh. Dan saya dengar tangisan yang dalam. Ketika kita berdoa dengan hati, kita pasti rasa sentuhan Tuhan. Kita mulai berdoa dalam tangisan. Dan doa pengurapan itu terjadi. Saya tidak pernah menyangka apa yang Tuhan lakukan, tapi Tuhan itu pembuat mujizat. Dia ajaib. Saya hanya hamba, seorang sampah yang tidak berguna. Ya, bukan orang istimewa. Tapi Tuhan percayakan untuk menjadi perantara saja, untuk memberitahukan tentang Yesus. Dan kemudian lusanya saya dapat berita dalam menangis sukacita, bahwa bersyukur. Ketika ketika besoknya mau dioperasi, dicek kembali dengan teliti. Setelah diperiksa, ternyata dalam ruang otaknya darah yang kemarin ada gumpalan yang pecah pembuluh darah itu sudah bersih. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yesus dahsyat, Yesus ajaib, suka menyebut namanya. Biar itu menjadi kerinduan kita untuk sebutkan namanya yang maha kuasa. Ketika nama itu disebutkan, setan pun gemetaran. Haleluya. Jadi saudara sekarang mulai belajar untuk berdoa. Hidup di dalam doa. Suka berdoa. Jadikan hidupmu atau gaya hidupmu adalah gaya hidup berdoa. Justru itu saya mintakan kaum muda. Perhatikan semua anak muda. Kemarin saya berterima kasih, kaum muda telah hadir tepat waktu, jam 7 tepat mulai. Dan kegiatan rally doa ini tetap didukung untuk misi penjangkauan jiwa-jiwa. Dan target-target yang telah ditetapkan, tempat-tempat itu kami doakan supaya Tuhan memberlakukan, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Oke umat Tuhan, jikalau Anda mau terlibat di dalam rally doa, jangan lupa Rabu malam jam 8 langsung ke Lapmer, Lapangan Merdeka, kita berdoa. Kita hanya kelilingi 3 kali dari tempat kita mulai start sambil berdoa. Kecuali ada hujan, oke kita mungkin bisa pending, tapi setiap Rabu malam. Terima kasih buat majelis yang terus menjadi koordinator yang baik, oke? Nah saudara sekalian, jadi hal penting dalam hidup ini berdoa. Jangan tunggu nanti ada masalah baru ingat doa. Berapa banyak yang di sini tunggu ada masalah baru berdoa, itu saudara terlambat.
usaha bangun kehidupan doa sekalipun tidak ada masalah, tetap berdoa. Suka berbicara dengan Tuhan. Amin. Bagaimana orang yang suka berbicara dengan Tuhan? Pasti hidupnya berubah. Pikirannya juga berubah. Perkataannya juga berubah. Perlakuan hidupnya juga berubah. Karena suka berbicara dengan Tuhan. Seperti besi menajamkan besi, pasti jadi tajam. Amin. Itu ada contoh dalam Alkitab. Kitab Amsal katakan seperti besi menajamkan besi. Artinya setiap kali kita ketemu dengan Tuhan, kita akan menjadi tajam dalam hal-hal yang rohani. Sehingga perkataan kita akan bermanfaat, bukan duniawi, tetapi kita akan bertumbuh dalam kehidupan yang layak memuliakan Tuhan. Perintah yang ketiga, yang terakhir, yaitu hiduplah dalam firman-Nya. Hiduplah dalam firman-Nya. Kita jumpai Mazmur 119 ayat 105 sampai 106. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Nah, ini komitmen pemazmur untuk menjadikan firman itu pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Berarti dia akan membaca firman Allah dan merenungkan siang dan malam. Sehingga ayat 106 katakan dia punya komitmen, dia bersumpah akan menepati untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil, yaitu firman Allah. Mengapa kita harus diterangi jalan-jalan hidup kita? Saudara, berapa banyak yang tahu tentang masalah yang Anda alami seperti onak dan duri yang menikam engkau waktu engkau berjalan? Sakit, benar sakit. Sebab perjalanan kita di atas onak dan duri selepas keluar dari Taman Eden. Keturunan Adam dan Hawa mulai berjalan di atas onak dan duri. Tetapi waktu kita jadikan firman Allah pelita bagi kita, untuk menerangi kaki dan jalan hidup kita, maka kita pasti terlindung. Mungkin ada onak dan duri, tapi saudara tidak akan jatuh tergeletak. Tangan Tuhan menopang, amin. Jadi kata selangkah demi selangkah, Tuhan tidak membuat firman Allah itu seperti terang yang besar atau lampu sorot yang besar, tidak. Pelita, supaya kita belajar berhati-hati. Saudara belajar berhati-hati. Pengertian berhati-hati yaitu belajar waktu saudara baca firman Allah, merenung. Jangan lari. Stop sebentar. Stop sebentar. Waktu saudara baca dengan cermat. Baca dengan cermat. Baca dengan sangat memperhatikan. Baca baik-baik. Pasti ada berkat untuk saudara hari itu. Amin. Terkadang kita lewati begitu saja. Saya harap jemaat Tuhan tidak melakukan pembacaan Alkitab untuk hanya memenuhi jadwal. Hari hampir berlalu, saya belum selesai jadwal. Saudara dapat apa? Jemaat Tuhan, kita harus minta bimbingan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu penolong ilahi yang mengajarkan kita tentang firman Allah. Dan waktu kita membaca Alkitab, kita juga perlu membaca dengan penuh perhatian. Justru itu carilah tempat yang aman ketika saudara baca Alkitab. Jangan di tempat anak-anak sedang ribut lalu ibu-ibu duduk baca Alkitab, itu bukan baca Alkitab. Cari tempat yang tenang supaya Roh Kudus mendapatkan kesempatan membimbingmu,
membawa engkau membaca. Waktu engkau membaca dengan begitu cermat, pasti ada rema firman. Catat itu rema. Saya selalu sediakan satu notes di samping saya ketika baca firman. Begitu saya temui rema, saya tulis. Itu sesuatu yang paling berharga. Amin. Jemaat Tuhan, saya harap saya ajarkan saudara tentang hal ini. Saudara lakukan untuk keuntunganmu, bukan untuk saya. Sebab apa yang saya alami, saya dapati, saya beritahukan. Supaya saudara bertumbuh. Amin. Jadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Dan setelah itu, taati, lakukan perintah Tuhan. Bagaimana saudara bisa tahu tentang perintah Tuhan kalau saudara tidak baca Alkitab? Bagaimana saudara bisa dapat rema perintah itu kalau saudara tidak merenungkan? Bagaimana saudara bisa merenungkan dan menemukan rema itu kalau tidak dibimbing oleh Roh Kudus? Berarti Roh Kudus itu sangat diutamakan. Amin. Di dalam ruang pembacaan firman. Maka engkau akan mengenal siapakah Yesus itu. Engkau akan bertumbuh. Dan Yesus katakan, ajarlah mereka melakukan segala perintah ya, yang kusampaikan kepadamu. Berarti ini perintah, salah satu perintah di dalam membaca firman Allah, yaitu hidup di dalam kasih Kristus. Itu perintah yang baru. Di dalam kasih Kristus. Hidup di dalam kasih. Kita menghadapi banyak tantangan. Dan terkadang coba mengumbar bagaimana kita memiliki kasih. Tetapi kasih itu sesungguhnya tidak ada toleransi dengan dosa. Itu jelas. Di dalam kasih itu juga ada sebuah cambuk kasih untuk menyadarkan kembali. Jadi jangan kita salah kaprah tentang kasih. Kasih agape, kasih Allah, kasih memberi tanpa pamrih dengan cuma-cuma. Karena dia tahu kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, ketidakmampuan kita. Dan dia mengasihi kita dengan ungkapan kasihnya di atas Golgota. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi ingat sekali lagi, kasih tidak pernah kompromi dengan dosa. Kasih itu menyelamatkan setiap orang berdosa. Dan waktu kita hidup dekat dengan Tuhan, kita semakin cari Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita menjalankan perintah Tuhan. Dan mari kita belajar hari ini. Perintah yang pertama tadi apa? Hidup dalam kekudusan. Yang kedua, hidup dalam doa. Yang ketiga, gampang diingat bukan? Sederhana. Kiranya Tuhan tolong saudara di saat yang indah ini. Saya minta worship leader, singers. Haleluya. Saudara coba diam sebentar. Keyboard dengan instrumen pujian yang saya minta. Saya ingin lewat pujian ini kita rindu mengenal Dia lebih pribadi. Amin. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, dan lihat amin. wajah-Mu, Ku terkagum, katakan. ku terkagum. Bila ku lihat hidupku, Bila ku lihat hidupku amin. dan karya tangan, Ku tersanjung ku tersanjung karena semua yang baik semua yang baik dalam hidupku, dalam hidupku, itulah karya-Mu. itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, amin.
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bila